Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku, Aisyah Lenita Regarnawan. Nah, kali ini aku bahas tentang Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Nah, kalian pasti ada beberapa yang udah tahu, ada beberapa yang belum kan? Nah, untuk membahas lebih lanjut, kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah, dalam pembahasan kali ini, aku bakal membahas 4 poin. Nah, yang pertama itu ada pengertian Pancasila, yang kedua tujuan Pancasila, yang ketiga hakikat sila-sila Pancasila, dan yang keempat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, aku mau ngejelasin tentang pengertian Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang menjadi landasan dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian Pancasila ini telah didefinisikan oleh berbagai tokoh sejarah dan ahli yang memberikan pemahaman yang beragam, namun tetap mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalamnya. Nah, berikut adalah pengertian Pancasila menurut beberapa tokoh sejarah dan ahli yang berperan penting dalam perumusannya. Yang pertama ada R. Soekarno. Soekarno, proklamator Republik Indonesia yang juga merupakan Bapak Proklamasi, memberikan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila. Menurut Soekarno, Pancasila adalah filosofi hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi juga merupakan panduan moral yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merupakan tokoh yang ikut berperan dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, Pancasila adalah rumusan yang menggambarkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Beliau menekankan bahwa Pancasila memiliki arti mendalam, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, persatuan, dan kesatuan bangsa. Bagi beliau, Pancasila adalah cerminan dari semangat perjuangan kemerdekaan yang harus terus dijaga dan diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada Ali Sastroamidjojo. Ali Sastroamidjojo adalah seorang ahli hukum dan diplomat Indonesia, memberikan pengertian Pancasila yang lebih berfokus pada aspek-aspek politik. Menurutnya, Pancasila adalah landasan dari sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ia juga menganggap Pancasila sebagai konstitusi yang bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ali Sastroamidjojo juga menekankan bahwa Pancasila adalah landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga negara dan sistem pemerintahan yang berkeadilan. Yang kedua ada tujuan Pancasila. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya 5 sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat-masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nah, pembahasan ketiga adalah hakikat sila-sila Pancasila. Sebelum masuk ke sila-sila Pancasila yang kelima itu, aku mau jelasin tentang apa sih hakikat sila-sila Pancasila itu. Nah, hakikat sila-sila Pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Nilai-nilai ini harus dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila sendiri merupakan sistem filsafat negara yang mengandung hasil pemikiran yang mendalam dari para pendiri bangsa Indonesia. Dalam Pancasila terdapat budaya dan tradisi Indonesia, serta akulturasi budaya yang dianggap sebagai norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Setiap sila pada hakikatnya merupakan asas sendiri dengan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Yang pertama ada sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan yang merupakan pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Ketuhanan yang Maha Esa berarti bahwa Tuhan adalah tunggal, tidak memiliki sekutu, dan sempurna dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Sila pertama ini mengandung pengertian dan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya.
Keyakinan ini bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan, melainkan berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji melalui akar pikiran. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa memberikan jaminan kebebasan beragama kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan atau sikap yang anti ketuhanan dan anti keagamaan. Tidak ada paksaan agama dan tidak ada paham ateisme yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama ini menjadi sumber pokok kehidupan bangsa Indonesia, menginspirasi kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia yang berlandaskan keadilan sosial. Yang kedua, ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan mengacu pada manusia sebagai makhluk hidup berbudi yang memiliki potensi, rasa, karsa, dan cipta. Kemanusiaan yang adil berarti sikap dan perbuatan manusia yang didasari pada potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Sila kedua ini mencerminkan cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi hakikat makhluk manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaannya. Nah, jadi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dalam hal hakikat negara, bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara, moral negara, maupun para penyelenggara negara, harus sesuai dengan sifat dan hakikat manusia. Negara Indonesia bukanlah negara individualis atau negara kelas, tetapi negara yang mengakui sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial secara serasi, harmonis, dan seimbang. Selanjutnya ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengacu pada persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan ini didorong oleh tujuan mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan perdamaian yang abadi. Nah, jadi Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan dan suku bangsa dan membangun persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu. Persatuan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kerakyatan ini mengacu pada kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Hikmah kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat secara sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Permusyawaratan perwakilan adalah sistem yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, sila keempat ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dijalankan melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil melalui musyawarah dengan pikiran yang sehat dan tanggung jawab. Nah, yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Sila kelima ini menyatakan bahwa setiap orang Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Keadilan sosial adalah tujuan dari 4 sila sebelumnya yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Jadi, sila kelima ini mengandung cita-cita keadilan yang bersumber pada sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam prakteknya,
Keadilan sosial diwujudkan melalui keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan kumulatif. Pembahasan keempat adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sudah kita tahu, Pancasila itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama, tidak melakukan penistaan terhadap suatu agama, seperti melakukan perusakan rumah-rumah ibadah atau tempat-tempat ibadah ya. Yang ketiga, menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga. Contoh dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita bisa menjaga kesopanan dan saling menghargai, tidak membeda-bedakan yang mampu dan yang kurang mampu, dan menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Contohnya itu bisa giat dan tekun belajar agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Yang kedua, membantu teman yang sedang kesusahan di kelas. Ketiga, mengakui keberagaman suku dan budaya bangsa, serta mendorongnya ke arah persatuan dan kesatuan. Dari sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, tidak memaksa kehendakan kepada orang lain, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, dan jika di dalam musyawarah harus diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Nah, yang terakhir ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya bisa menghargai hasil karya teman, memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan, dan tidak berperilaku buruk kepada teman-teman di sekolah. Setelah pembahasan-pembahasan yang sudah kita pelajari, di sini aku mau ngasih dua soal. Nah, kalian bisa pause videonya untuk jawab soal-soalnya terlebih dahulu. Di sini aku mau membahas tentang jawabannya. Nah, yang soal nomor pertama itu tentunya dari uh, butir sila kelima, dan yang nomor dua adalah kalau saya Pancasila merupakan dasar negara yang memiliki banyak fungsinya nih atau manfaat untuk Indonesia. Nah, fungsi-fungsinya itu bisa sebagai pedoman hidup, sebagai sumber hukum, sebagai cita-cita bangsa, dan sebagai kepribadian bangsa. Nah, segitu dulu penjelasan dari aku. Semoga apa yang sudah aku berikan, yang sudah aku jelaskan, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.